NKRI bukan milik Polri. NKRI bukan milik Hubertus Joko Widodo. NKRI milik rakyat Indonesia, bukan milik Indochina Raya, bukan milik Taipan 9 Naga Haram Jada, bukan milik Indochina Raya, bukan milik kapitalisme global China Haram Jada. Hari ini kami datang tidak untuk bercanda, kawan-kawan. Kami datang untuk memperjuangkan segala hal yang kemudian tidak pro terhadap rakyat, yakni pasal-pasal yang bermasalah dalam KUHP yang disahkan. Siapa ya Anda? Begitu saja orasi singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru latihan pidato rupanya, belum pidato yang sesungguhnya menolak KUHP. Ya. Ada modelnya mana bagus. Tulisan dulu. Fokus. Menolak KUHP pesanan kapitalisme global China. Jangan. Dibentangin. Aduh. Undang-undang KUHP matinya demokrasi Indonesia. Jelas ini pesanan kapitalisme global China sekaligus Taipan 9 Naga Haram Jada yang menjajah NKRI. Menuju Indonesia bubar menjadi Indochina Raya. Menutup mata mereka dari banyaknya keberatan terhadap pasal-pasal yang ada di KUHP, khususnya pasal-pasal tentang yang ditengarai membungkam suara rakyat untuk mengkritisi pemerintah. Bahkan ada satu pasal yang luar biasa ini. Pasal ini bisa membuat peluang korupsi sangat tinggi. Ada salah satu pasal yang mengatakan, ini disampaikan oleh Hotman Paris, salah satu pengacara senior, bahwasannya ada pasal di mana bisa mengurangi hukuman mati menjadi hukuman penjara biasa aja atau dikurangi dengan perubahan perilaku selama ditahan. Artinya memberikan kesempatan harga surat kelakuan baik dari sipir penjara itu tidak ternilai.
orang kalau udah dihukum mati, ada vonis hukuman mati, ingin menghilangkan hukuman mati itu harus mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari sipir penjara di situ. Maka itu bisa ada peluang korupsi yang luar biasa. Dan ini mungkin gerakan hari ini masih terbilang cukup kecil, akan tetapi ini menjadi tonggak awal dari banyaknya pergerakan. Dan kalau ini makin dibiarkan, saya rasa ini juga akan menjadi bola salju yang akan lebih besar. Ayo rakyat Indonesia bangkit, jangan biarkan negeri ini dijalankan atau dibuat berjalan negeri ini dengan kebijakan-kebijakan yang orang menetapkan KUHP tapi bukan orang hukum gitu. Cacat logika hukum kalau menurut Hotman Paris pengacara. Itu aja, nanti sambil kita lihat liputannya ada apa aja. Ini kita wawancara beberapa orang. Assalamualaikum. Sehat kan? Dah. Awas, ini khusus tulisan doang. Nah, sudah dang turut berduka cita atas matinya demokrasi Indonesia, ya, atas nama Aliansi Rakyat Menggugat ARM, gitu. Takbir. Ya, nah, undang-undang KUHP ya, ya, disinyalir persiapan untuk kejayaan, Melancarkan. bukan, kejayaan Indochina Raya, di mana tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto, ya. Kalau secara de jure sudah bubar tahun sejak amandemen Undang-Undang Dasar 2002. Jadi kasihan deh kalian. Indonesia bubar, bro. Yang lahir muda kasihan deh lah. Iya. Menjadi Indochina Raya. Ya. Kemudian Egy Sujana alaihissalam akan menggugat Republik Indonesia. Dri. Barakallah, rupanya hari ini Profesor Dr. Egy Sujana, senior kita, tokoh nasional kita, mau hadir di aksi kecil kita, Aliansi Rakyat Menggugat, untuk tetap menolak KUHP yang pada tanggal 6 Desember 2022 telah disahkan oleh DPR. Ini adalah bentuk pembungkaman suara rakyat. Selanjutnya kita serahkan kepada Bang Egy, bagaimana tanggapan beliau tentang hal ini. Silakan. Tes, fokus yang ini. Iya. Mana Babi Aldo, udah semua. Insyaallah, udah. Ayo, beres, Dri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam perspektif hukum, itu muatannya harus dipenuhi dua hal penting. Yang pertama, logika. Yang kedua, moral. Atau bisa moral dulu, baru logika. Logika yang dimaksud, OS. OS itu objektif, sistematis, toleran. Moral itu muatannya jujur, benar, adil. Hukum yang benar harus memuat unsur moral dan logika. Nah, rancangan undang-undang KUHP yang sudah disahkan itu minus, bahkan tidak ada moralnya dan tidak berlogika. Itu ini intelektual. Kita berdemo bukan karena nggak suka dan lain, tapi ada pendekatan intelektual. Sebagai contoh, tahun 2006 saya menggugat judicial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai pasal 314 bis KUHP tentang penghinaan presiden. Dan saya dimenangkan oleh MK. Pasal tentang penghinaan presiden telah digugurkan. Kenapa sekarang ada lagi pasal itu? Itu sudah tidak berlogika dan tidak bermoral. Jadi logikanya pembuat hukum siapa? Presiden dan DPR.
maka presiden dan DPR tidak punya logika dan tidak bermoral. Maka sesuai dengan apa bunga bunga ini, matinya demokrasi, itu sudah benar, teman-teman. Nah, cuma sayangnya yang concern kepada kejujuran, kebenaran dan keadilan cuma segelintir kita orang ini. Tapi itu tidak masalah dalam pandangan Allah. Yang penting Anda berpihak di mana hari ini. Walaupun kita sedikit, nanti Allah datangkan bantuannya. Dan berapa banyak orang yang sedikit bisa ngalahkan yang banyak. Ada kisah Jalut dan Tolut, ada kisah perang Badar. Nah, kita sedang dalam proses itu. Maka yang dibutuhkan adalah keikhlasan dan kesabaran kita. Kesabaran itu tidak menyerah, tidak lemah, dan tidak patah semangat. Kita harus terus berani menyuarakan. Maka oleh karena itu, tidak ada kata lain yang terbaik adalah Jokowi, kalau Anda masih punya moral, Anda harusnya menyatakan mengundurkan diri. Juga kalau punya logika yang benar, Anda sudah tidak layak jadi presiden secara logika. Ya, kenapa ijazahnya aja masih palsu? Kenapa pernah saya katakan palsu? Karena belum ada diberikan yang asli. Sampai kapanpun kalau dia belum tunjukkan yang asli, maka ijazahnya palsu. Nah, ijazah itu penting. Kenapa? Itu syarat untuk waktu dia calon presiden. Nah, karena tidak memenuhi syarat, harusnya batal demi hukum. Itulah, itu logika. Tapi karena logikanya nggak punya, moralnya juga nggak ada, ya sudah kita dipimpin oleh orang-orang yang zalim. Ya. Dan untuk itu kita terus berani dan menyatakan pendapat kita, unjuk rasa sekarang, jangan terpengaruh dikit atau banyak, tapi nilai-nilai kebenaran yang hari ini. Saya senang ditemani Bebe Aldo, ada Dadang, ada Arif Ihsan, ada semua YouTuber-YouTuber yang lain. Kita sabar, kemenangan pasti ada. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perjuangan rakyat Indonesia semesta adalah di jalan kenabian. Sebab sekarang era rejim Sontoloyo alias Orson, Orde Sontoloyo. Karena segala tingkah pola politisi busuk berkelindan di Nusantara, maka dengan itu rakyat semesta Nusantara wajib hukumnya memperjuangkan nilai-nilai keislaman. Artinya nilai-nilai yang diperjuangkan oleh para nabi, termasuk Yesus alaihi salam dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pula, sebagai pewaris piagam Madinah, peradaban Madinah yang dibangun oleh Rasulullah, yaitu piagam Madinah kata lain dari Pancasila, ya. Oleh karena itu tidak ada sekat-sekat, tidak politik aliran, tidak politik wanipiro, semua bersatu memperjuangkan ya Indonesia melawan penjajahan kapitalisme global China yang secara masif sudah dikuasai oleh Taipan 9 naga haram jadah. Hanya beberapa orang dari sekian juta orang, betul? 285 juta orang hanya bicara hanya seperti ini. Tapi jangan takut, kita ditemani oleh malaikat-malaikat Allah. Ini rupanya ada. Siapakah beliau? Kita tidak tahu kan jelas. Ini terkoneksi ke dalam. Dan mereka akan mendengar apa yang kita bicarakan. Penolakan KUHP. Itu ada yang dari dalam keluar kayak gitu. Kami hanya sedikit Pak, tidak kurang, tidak lebih dari 50.
Setelah merdeka harus merdesa. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdesa mesrai bumi Nusantara. Salam merdesa, adil, makmur, beradab. Merdesa, merdesa, merdesa.